Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Matantu dengan NIM 4524230001, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nofrianti Jafri, SPDI, MPDI. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Langsung saja yang pertama, pengertian dan hakikat agama Islam. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Indonesia, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran atau yang benar-benar ada. Agama adalah sendi pada kehidupan manusia di dunia, karena agama mengatur kehidupan manusia. Agama adalah intisari kebajikan peradaban paripurna, karena agama adalah pengalaman laku sejarah manusia. Menurut bahasa, Islam berasal dari kata salama yang artinya damai atau selamat. Dalam Al-Quran, kata tersebut digunakan dengan beberapa perubahan tambahan. Sebagai agama, Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hidayah dan rahmat bagi umat manusia sepanjang masa, yang tentu menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya, Islam sebagai ajaran. Islam sebagai ajaran, inilah yang membedakan antara Islam gaya Nabi Muhammad SAW dengan Islam gaya para nabi dan rasul sebelumnya. Islam gaya Nabi Isa alaihi salam misalnya ajaran yang berlaku berpedoman pada Injil, sedangkan gaya Nabi Muhammad ajaran yang berlaku berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di samping sebagai agama, Islam menurut Muhammadiyah adalah juga sebagai ajaran atau sebagai syariah. Sebagai ajaran atau syariat, Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah tuntunan, arahan, bimbingan, dan petunjuk yang dapat diamalkan untuk penyelamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sumber Islam. Pada prinsipnya, baik Islam sebagai agama maupun Islam sebagai ajaran, keduanya mempunyai sumber yang sama, yaitu sama-sama bersumber pada kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun sumber Islam sebagai ajaran atau syariat yang tampak sudah dihargamatikan atau dibakukan dan berkembang di Indonesia khususnya dan di dunia. Umumnya Islam yaitu ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Menurut sejarahnya, keempat sumber ini merupakan kesepakatan ijma dari 4 pembesar atau imam mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang mulanya berbeda pendapat dan perbedaannya tetap diberlakukan untuk masing-masing pengikutnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup Islam. Yang pertama ada akidah. Akidah mempunyai arti secara etimologis, yaitu kokoh atau tangguh, ikatan, perjanjian, dan atau simpul. Maksudnya secara istilahi yaitu ketangguhan atau kekokohan dalam mengikat perjanjian tentang suatu hal yang diyakini keberadaannya. Yang kedua adalah akhlak. Pengertian akhlak ternyata masih sangat longgar untuk didiskusikan terus-menerus. Pasalnya, akhlak yang selama ini banyak dipahami oleh umat Islam tampaknya banyak diadopsi dari rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh para ulama klasik yang sufistik, yang cenderung mengedepankan perasaan daripada akal pikiran. Yang ketiga ada ibadah. Bagi Muhammadiyah, ibadah adalah sesuatu yang bersifat monoton, saklek, tidak boleh ada perubahan, ditambah atau dikurangi. Kalau dari sananya terbentuk lonjong, yang lonjong apa ini? Astagfirullah. Tidak boleh dikurangi sehingga menjadi bundar misalnya, atau ditambah menjadi bulat panjang misalnya. Karena itu Muhammadiyah dalam hal ibadah tidak mengenal apa yang disebut dengan bid'ah hasanah. Yang keempat ada muamalah duniawi. Muhammadiyah menempatkan persoalan muamalah duniawi sebagai salah satu pilar dari 4 pilar yang menjadi ruang lingkup ajaran Islam. Telaah yang akan dikedepankan dalam konteks ini bukan hanya persoalan muamalah, tetapi juga melebar ke segala aspek yang dibutuhkan untuk kelengkapan menempuh dan membuka pintu surga dunia. Selanjutnya adalah konsep manusia dalam Al-Quran. Pengertian manusia dalam Al-Quran, Quraisy Shihab mengutip dari Alexis Carrel dalam Man the Unknown, bahwa banyak kesukaran yang dihadapi untuk mengetahui hakikat manusia karena keterbatasan manusia sendiri. Selanjutnya adalah sejarah Islam. Agama Islam pertama kali muncul di wilayah Arab, yakni tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama di Mekah oleh Muhammad SAW.
Yang selanjutnya adalah sejarah Islam. Karena tidak memiliki pedoman hidup, masyarakat Mekah pada masa itu diselimuti dengan berbagai hal buruk seperti ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Selanjutnya adalah teori penyebaran Islam terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama ada teori India atau Gujarat, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga teori Persia atau Iran, dan yang keempat ada teori Cina. Kesimpulannya, hakikat agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka sangat perlu dipahami secara seksama oleh setiap manusia. Agama juga membawa peraturan-peraturan berupa hukum-hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan. Kedatangan Islam telah melahirkan berbagai kota dagang, sehingga terbentuklah jaringan ekonomi di Kepulauan Nusantara. Selain itu, hubungan ulama Indonesia dengan ulama-ulama Timur Tengah telah membentuk pula jaringan intelektual berskala internasional. Jaringan tersebut berbasiskan ulama, ibadah haji, dan pesantren. Kedatangan Islam turut menambah paduan seni dan budaya Indonesia, antara lain pada arsitektur dan kesastraan. Baik, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.